2016. NASA's target, Pluto. Its sensors capture that needs artificial gravity the way that we do. Manusia harus bersiap jika alien terbukti benar-benar ada. Misteri keberadaan alien atau UFO sejak puluhan tahun yang lalu selalu menjadi perbincangan dan perdebatan yang hangat. Banyak sekali temuan dan bahkan pengakuan dari mereka yang melihat objek penampakan benda misterius yang diduga adalah piring terbang atau UFO tersebut. Bahkan tidak sedikit pula dari orang-orang yang mengaku pernah diculik oleh alien kemudian dikembalikan ke bumi. Dari sekian banyak pengakuan dan temuan tersebut, sayangnya sampai sekarang tidak ada satupun bukti yang kuat mengenai keberadaan alien tersebut. Apakah alien itu memang benar-benar ada? Ataukah hanya imajinasi? Atau halusinasi? Ataukah sebenarnya penampakan yang mereka lihat itu ada hubungannya dengan dunia gaib? Pada video kali ini, kami mengambil dari berbagai sumber situs ternama yang membahas masalah keberadaan alien tersebut, yaitu init.detik.com dan viva.co.id. Silakan simak video ini sampai selesai. Sejauh ini perburuan untuk membuktikan eksistensi alien belum membuahkan hasil yang sahih. Akan tetapi, jika suatu ketika mendadak terbukti ada makhluk luar angkasa, umat manusia diharapkan tidak kaget. Malah ilmuwan memandang serius persiapan manusia untuk menghadapi kenyataan bahwa alien itu eksis. Sebuah pusat riset baru dibentuk di University of Andrews, Skotlandia untuk hal itu. Apakah kita pernah mendapatkan pesan dari alien? Kita tidak tahu, kata John Elliot, koordinator laboratorium itu. Tapi kami tahu bahwa kita tidak bisa kurang mempersiapkan diri, baik secara ilmiah, sosial, dan politik, untuk sebuah event yang berpotensi menjadi suatu kenyataan besok. Dan kita tidak bisa salah mengendalikannya, tambahnya. Tujuan fasilitas bernama SETI Post Detection Hub itu adalah untuk mengkoordinasi upaya multidisipliner, untuk mengembangkan protokol, prosedur, dan kesepakatan untuk memastikan manusia akan menanggapi dengan bertanggung jawab. Jika suatu ketika ada bukti atau dihubungi oleh alien, itu karena pasti akan timbul kekagetan atau bahkan ketakutan jika terjadi kontak dengan alien. Saat ini, alien terus diburu. Lembaga antariksa NASA tentu adalah pelaku utamanya berbekal anggaran melimpah dari pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, NASA meluncurkan teleskop Transit Exoplanet Survey Satellite atau disingkat TESS, yang proyeknya bernilai sekitar $337 juta atau sekitar Rp 5 triliun, dengan salah satu misi utamanya berburu alien. Selama observasinya tersebut, ia akan fokus untuk mencari planet baru di antara 200.000 bintang di angkasa, dengan perkiraan dapat mengidentifikasi 1.600 exoplanet baru, yang beberapanya akan seukuran dengan bumi. Nah, dengan jumlah planet yang diidentifikasi mencapai ribuan lebih itu, apakah nantinya manusia bisa mengetahui keberadaan alien di planet di luar tata surya tersebut? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Astronom mengaku menemukan ada 36 ras alien. Boleh percaya dan boleh juga tidak percaya. Walaupun ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat bahkan kalangan astronom, dikarenakan tidak ditemukan bukti yang kuat tentang keberadaan alien. Akan tetapi sudah banyak ilmuwan yang mempercayai keberadaan alien tersebut. Manusia bukan satu-satunya makhluk hidup yang tinggal dan memiliki kecerdasan di alam semesta. Ada makhluk luar angkasa atau biasa disebut alien. Menurut ilmuwan dari Universitas Nottingham, Inggris, setidaknya ada 36 jenis alien yang kehidupannya sudah lebih maju dari manusia. Jarak rata-rata peradaban alien dengan bumi sejauh 17.000 tahun cahaya. Ini mengakibatkan sinyal komunikasi yang mereka kirimkan sulit terdeteksi oleh teknologi yang ada di kehidupan manusia sekarang. Ada kabar buruk soal alien untuk menentukan jumlah ras alien, yang kabarnya berjumlah 36 jenis. Para ilmuwan menggunakan model baru yang disebut batas astrobiologikal Kopernikan. Metode ini adalah penyederhanaan penalaran matematis untuk asumsi ada kehidupan cerdas di luar bumi. Sebelumnya, beberapa kali para ilmuwan mencoba menghitung secara matematis kemungkinan adanya kehidupan selain di satu-satunya planet yang dihuni manusia ini.
Ditemukan waktu yang dibutuhkan untuk kehidupan cerdas di bumi antara 4,5 hingga 5 miliar tahun. Berdasarkan angka dan perhitungan jumlah bintang yang mampu mendukung kehidupan itulah, kami menemukan ada sekitar 36 prabadan alien di alam semesta, kata ilmuwan Tom Busby. Menurutnya, metode klasik untuk memperkirakan jumlah dari peradaban cerdas bergantung dari membuat perkiraan nilai terkait kehidupan. Model perhitungan itu mengasumsikan bahwa dibutuhkan sekitar 5 miliar tahun untuk sebuah kehidupan atau peradaban mau membentuk planet lain, seperti yang ada di bumi. Planet-planet ini mengorbit sebuah bintang dengan kandungan metal yang cukup tinggi seperti matahari. Ini membedakan teknik tradisional yang mengandalkan perkiraan nilai yang terkait dengan kehidupan, di mana opini berbeda-beda secara substansial. Jelas dia. Tom melanjutkan, studi terbarunya mempermudah asumsi ini menggunakan data-data. Inilah yang memberikan estimasi tepat untuk menentukan jumlah peradaban galaksi. Sementara itu, astrofisikawan Christopher Constellis menambahkan, dari jumlah yang mereka temukan, setidaknya ada lusinan peradaban yang masih aktif di galaksi ini. Ide sebenarnya adalah mencari tahu tentang evolusi, tapi dalam skala kosmik, ujarnya. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah peradaban yang dapat dideteksi tergantung pada berapa lama mereka telah secara aktif mengirimkan sinyal keberadaan mereka ke ruang angkasa, seperti transmisi radio dari satelit atau televisi. Jika peradaban teknologi lain telah ada selama masa hidup manusia di bumi, yang saat ini bisa mencapai 100 tahun, maka akan ada sekitar 36 peradaban cerdas yang sedang berlangsung di seluruh galaksi. Ia menerangkan jika penelitian ini juga menawarkan petunjuk penting tentang masa depan dan nasib peradaban itu sendiri. Apabila peradaban cerdas itu telah ada sejak lama, maka peradaban manusia telah muncul beberapa ratus tahun lebih awal. Namun, jika tidak ditemukan peradaban aktif di galaksi kita, maka ini merupakan pertanda buruk untuk keberadaan manusia jangka panjang. Bagaimana jadinya jika alien memata-matai bumi? Manusia cenderung sangat peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, sama seperti urusan planet. Ilmuwan kerap mencari alien dengan mengamati tanda-tanda kehidupan di sejumlah planet. Studi baru melihat bumi dari sisi lain. Dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh Departemen Fisika Zurich, alien akan menganggap bumi sebagai eksoplanet, yaitu planet yang berada di luar tata surya. Menurut penelitian bertajuk Bumi sebagai eksoplanet kedua, emisi termal variabel waktu bumi dan musiman atmosfer dari bioindikator. Bukti kehidupan di bumi bergantung pada musim yang dipilih oleh para ilmuwan alien hipotetis dalam melakukan pengamatan mereka untuk mencoba dan melihat planet dari luar. Mahasiswa doktoral Departemen Fisika Zurich, Jan Noel Mettler dan rekan-rekan penelitinya mempelajari spektrum emisi inframerah dan efek dari berbagai geometri pengamatan terhadapnya. Kami belajar bahwa ada variabilitas musiman yang signifikan dalam spektrum emisi termal bumi dan kekuatan fitur spektral bioindikator seperti N2O, CH4, O3 dan CO2 sangat bergantung pada keduanya, yaitu musim dan geometri tampilan. Tulis studi tersebut. 4 geometri yang berbeda diperiksa dalam penelitian ini, yaitu kutub utara dan selatan, yang berpusat di Khatulistiwa Afrika, dan 1 di Khatulistiwa Pasifik. Setiap sudut pandang memberikan hasil yang berbeda. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa ada variabilitas musiman yang signifikan dalam spektrum emisi termal bumi, dan kekuatan fitur penyerapan biosignatur, yang sangat bergantung pada musim dan geometri tampilan. Selain perubahan musim yang mempengaruhi pengamatan, ada juga tentang pengamatan geometri. Variabilitas dalam pembacaan tampaknya lebih besar di atas daratan daripada di atas lautan, dengan semua kesulitan yang dihadapi oleh para peneliti. Satu hal yang kita tahu pasti, bahwa bumi terlalu dinamis untuk dicirikan oleh spektrum emisi termal tunggal. Menggunakan bumi sebagai tempat pengujian, kami mengetahui bahwa sebuah planet dan karakteristiknya tidak dapat dijelaskan oleh spektrum emisi termal tunggal, tetapi pengukuran multisaman. Dalam cahaya yang dipantulkan dan emisi termal juga diperlukan. Jelas ilmuwan, masih dari studi yang sama. Ada banyak yang harus dilakukan seperti menyelidiki bagaimana fraksi awan, musiman awan, dan sifat fase termodinamika yang mempengaruhi deteksi dan hasil musiman atmosfer. Perspektif yang diberikan oleh penelitian ini memperkuat fakta bahwa penting untuk mempertimbangkan berbagai elemen ketika mencari kehidupan di luar bumi. Nah, bagaimana menurut kalian?
Apakah memang manusia saat ini telah diamati oleh alien dari kejauhan sana? Ataukah mereka justru telah sering melakukan perjalanan sampai ke bumi dan berbaur dengan kita? Akan tetapi tidak dapat terdeteksi oleh alat canggih manusia saat ini. Teruskan menonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Perburuan alien akhirnya menemui titik terang. Sebuah proyek yang didanai swasta untuk mencari bukti kecerdasan luar angkasa atau alien telah memulai operasi pada rangkaian teleskop radio Mercat di Afrika Selatan. Selama 2 tahun ke depan, tim akan mencari lebih dari 1 juta bintang terdekat, memperluas jumlah target yang diamati. Saya sangat senang dapat melakukan pencarian tanda teknologi menggunakan salah satu teleskop paling sensitif di dunia, kata ilmuwan proyek Mercat dari Breakthrough Listen. Mercat akan memberi kita kemampuan untuk mendeteksi pemancar yang mirip dengan suara radio paling terang di bumi, hingga jarak 250 tahun cahaya. Untuk bintang yang lebih jauh, pencarian menjadi lebih sulit, tetapi masih ada peluang untuk mendeteksi sinyal dari sumber yang jauh. Search for Extraterrestrial Intelligence atau disingkat SETI, memiliki posisi yang tidak menyenangkan, karena jarang menerima dana penelitian dari pemerintah. Tetapi pendanaan pribadi dari miliarder Julia dan Yuri Milner telah memberi SETI dorongan dalam beberapa tahun terakhir. Breakthrough Listen beroperasi menggunakan teleskop Greenbank di Amerika Serikat dan teleskop Parkes di Australia. Sedangkan Mercat adalah tambahan terbaru. Susunan 64 parabola Mercat dapat melihat area langit 50 kali lebih besar dari teleskop Greenbank, menjadikannya alat yang luar biasa untuk mensurvei petak luas lingkungan galaksi terdekat. Perangkat lunak Breakthrough Listen di Mercat memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam mode komensal, yang berarti mereka membonceng teleskop dan dapat melakukan pencarian tanda-tanda teknologi tanpa mengganggu waktu pengamatan astronom lain. Bidang pandang yang begitu besar biasanya berisi banyak bintang yang merupakan target tanda-tanda teknologi yang menarik. Menurut penyelidik utama Breakthrough Listen, Andrew Simeon, superkomputer baru kami memungkinkan kami menggabungkan sinyal dari 64 parabola untuk mendapatkan pemindaian beresolusi tinggi dari target ini dengan sensitivitas yang sangat baik. Semuanya tanpa mempengaruhi penelitian astronom lain yang menggunakan larik tersebut. Jelasnya, salah satu target pertama yang akan diamati oleh Breakthrough Listen dengan Mercat adalah Proxima Centauri, bintang terdekat dengan 2 planet berbatu yang diketahui berada di zona layak huni. Para astronom memiliki pendapat yang berbeda mengenai apakah ada peradaban teknologi di luar sana untuk ditemukan. Premis dari Breakthrough Listen adalah jika teknologi tidak melihat, kita tidak akan mendapatkan jawaban. Kemampuan kuat Mercat akan membuat pencarian itu lebih menyeluruh. Sesungguhnya pengetahuan manusia ini sangat terbatas. Masih terlalu banyak hal-hal yang belum kita ketahui di luar sana, bahkan pada diri kita sendiri. Ilmu yang ada pada diri kita sungguh sangat sedikit, tak patut bagi kita menyombongkan diri dengan kepintaran kita. Masih banyak sekali referensi yang membahas mengenai keberadaan alien ini. Kami akan lanjut membahas mengenai alien atau UFO pada video berikutnya apabila jumlah pengunjung video kepada channel Bintang Fajar dengan tema alien ini banyak dan memenuhi target yang diharapkan. Kritik dan saran dari penonton sangat kami perlukan demi peningkatan kualitas video pada channel Bintang Fajar ini. Sampai jumpa pada video menarik kami selanjutnya.